Tema kita kali ini tentunya yang sedang hangat-hangatnya sekarang dibicarakan mengenai seorang anak yang rela membunuh ayahnya bahkan dengan neneknya kalau tidak salah. Iya. Ibunya juga diteror, ditikam tapi enggak lewat. Oke, saya akan bermula dari sebuah hadis yang disampaikan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyah aw waladun shalihun yadullah, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bi aw waladun shalihun yadullah. Jadi kata Rasul, setelah anak Adam mati terputus seluruh amal-amalnya kecuali tadi tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun shalihun yadullah. Nah, ini adalah harta yang bisa terus mengalir pahalanya kepada orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Artinya berarti kan aset salah satunya adalah anak. Nah sekarang aset yang sangat berharga itu kenapa jadi banyak yang ya justru tidak jadi aset yang baik kan begitu. Nah ini kira-kira penyebabnya itu kenapa sehingga seorang anak rela membunuh ayahnya, ibunya juga ditikam kan begitu. Nah terus nanti kita seperti apa menyikapinya kejadian ini? Apakah ini juga ada hubungannya dengan keinginan orang tua yang berlebihan atau mungkin cita-cita orang tuanya seperti apa sehingga ya menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan? Nah hal ini kan kita tanyakan kepada yang pakarnya lah begitu ya. Oke, kita akan langsung saja minta sarannya, minta apa namanya, apa yang harus dilakukan dengan kejadian ini, Ustaz? Sikap kita sebagai orang tua terhadap kejadian ini, apakah karena memang pergaulan atau memang ada dari faktor orang tua yang menyebabkan itu gitu? Padahal anak itu adalah aset gitu. Monggo, silakan. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jadi memang insya Allah karena saya juga mendengar cerita dan berita tersebut itu bahwa anak ini membunuh ayah, mencoba membunuh ibunya dan mencoba membunuh neneknya. Nah, neneknya sudah terbunuh. Neneknya sudah terbunuh berarti ya. Jadi kalau ada unsur membunuh, padahal anak ini kan mana anak kecil ya. Iya. Anak kecil, masih SMP kalau nggak salah itu. Nah, peristiwa ini banyak dialami di dunia, ya khususnya di Indonesia. Indonesia ini termasuk penyakit ini yang belum saya bicarakan ini, itu termasuk banyak penyakit yang ngenain seperti anak yang bunuh itu banyak. Bukan hanya kejadian ini saja berarti kan sebetulnya. Bukan, karena saya sendiri menangani kasus seperti anak itu banyak. Jadi itu yang dinamakan oleh orang-orang pintar itu skizofrenia atau halusinasi. Nah, kenapa seseorang itu terkena halusinasi? Ini sangat penting. Oke. Ini rahasia dunia dan rahasia akhirat yang orang belum diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala. Gini, kenapa anak ini membunuh ayah atau ibu atau neneknya? Berarti ada sesuatu yang bicara di otaknya. Yang bicaranya memang disuruh membunuh. Seperti itu. Siapa yang bicara boleh, semua teman-teman bilang itu jin boleh. Tapi yang kuat adalah jin itu tidak mampu menyuruh. Nah ini selama ini saya amati, jin itu tidak mampu menyuruh orang lain. Jin itu hanya menyakiti. Jadi dia itu punya karakter atau nas itu menyakiti orang aja. Kalau si jin itu. Tetapi kalau dia menyuruh orang lain untuk membunuh itu nggak punya dia. Berarti, nah siapa yang di luar jin itu? Satu makhluk Allah yang memang itu sudah bermunculan, yaitu Dajjal atau anak buah Dajjal. Kenapa anak buah Dajjal ini bisa masuk ke anak ini atau ke semua orang yang skizofrenia atau halusinasi? Ini masuk insya Allah karena keluar dari syariat. Nah, keluar dari syariat gimana nih? Saya kasih contoh ke anak ini nih.
Saya juga pernah menangani anak-anak seperti ini banyak. Jadi gini, si anak ini sebenarnya anak biasa saja. Baik. Anak normal-normal aja. Tapi bisa saja, ini bisa saja ya, bukan saya mau menyalahkan ya. Iya. Bisa saja anak ini disuruh belajar oleh orang tuanya. Dipaksa belajar, dipaksa kursus, dipaksa les, dipaksa macam-macam, yang sebenarnya anak ini belum siap. Berarti depresi lah mungkin ya. Iya, dia tertekan. Tapi karena dia tidak berani sama ayahnya, tertekan itu kan dia pikirin. Betul. Sebenarnya dia berontak di otaknya, nggak mau disuruh belajar yang over. Ini kan over. Iya. Kasus yang seperti ini pernah saya tangani. Cuma bedanya anak itu mau datang. Orang tuanya juga mau datang. Akhirnya clear, memang betul anak itu depresi karena ditekan sama orang tuanya, disuruh belajar, disuruh kursus atau les dan sebagainya, banyak les lah yang dia harus. Kemudian kalau sudah di rumah, disuruh ini itu, intinya adalah anak ini akan diciptakan oleh orang tuanya menjadi anak pintar, barangkali seperti kalau saya tangani seperti orang tuanya. Oke. Karena orang tuanya pendidikannya lumayan lah istilahnya. Jadi nggak cuma S1, nggak cuma S2 gitu. Jadi ada kan SS yang lain ya. Ada SS yang lain lah istilahnya. Nah, anak ini emang nggak siap. Jadi gitu. Anak ini adalah format zaman sekarang. Jadi format di mana bapaknya atau ibunya dulu itu HP itu belum ada. Ya. Kalau anak ini HP sudah ada. Jadi harus difahami. Jadi kita yang harus memahami anak, kekuatan cara pikir anak. Kalau anak itu sampai rumah itu tidur, berarti anak kita itu capek sebenarnya. Jangan dijejeli sesuatu yang dia tidak mampu, belum tentu mampu. Nah, karena orang tua ini memaksa, padahal dalam Islam nggak boleh memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, orang tuanya memaksa. Apa yang dipaksakan kepada anak-anaknya adalah nafsunya. Nafsu orang tua agar anaknya itu mirip seperti dia. Boleh orang tua itu pengen anaknya pandai, boleh. Nggak salah. Tetapi kepandaian itu yang mengizinkan itu kan hanya Allah. Ya kan? Wong banyak kok istilahnya orang-orang, mohon maaf nih, teman-teman saudara-saudara kita di kampung ada anaknya 1 atau 2 itu pintar. Iya. Tanpa dileskan. Iya, betul. Tanpa dikursuskan. Ini buktinya. Nggak dileskan. Iya. Aja enggak ya. Betul. Mereka aja enggak. Bener. Tapi kerja di TV kan? Oh iya, alhamdulillah. Tuh, padahal ibu bapaknya dulu bukan produser juga kan? Bukan. Nggak ada SS-an. Jadi seperti itu. Nah, nafsu orang tua ini akan dibayar oleh Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Jadi cara bayar gimana? Ya itu tadi. Ada nafsu yang dia paksakan kepada anaknya yang sebenarnya tidak boleh. Orang tua itu harus memahami kalau anaknya itu kelihatan capek, kalau anaknya kelihatan seperti ini, harus berpikir bahwa anak saya yang ini tidak sama dengan saya yang hobinya baca buku, hobinya itu di perpustakaan umpamanya ya, hobinya itu les kan gitu. Kalau dulu itu mau belajar karena apa? Karena dulu saya tidak dibiayai sama orang tua saya orang biasa, jadi saya harus belajar, saya harus lulus kan gitu. Iya. Tumbuh dari dirinya sendiri, bukan atas dasar paksaan. Ya. Alhamdulillah, anak-anak yang saya pegang seperti itu, suara itu alhamdulillah hilang. Jadi dia ngomong, saya disuruh mukulin ayah saya disuruh mukul ibu saya. Nah, kalau udah tertekan dengan penuh, memang betul saya suruh bunuh Ustadz gitu. Guru, kan si anak ini kan mengalami tekanan dari orang tuanya supaya menjadi anak yang pintar. Nah, kemudian dia tidak merasa kuat sehingga depresinya. Masuknya itu lewat mana? Kalau tadi kan jin itu kan tidak menyuruh untuk melakukan action, tapi yang lainnya Dajjal itu kan menyuruh. Nah, itu lewat mananya itu? Sementara kan ya sebetulnya dia tidak marah, tidak, atau depresinya itu apa gimana ya? Kalau dia itu sudah ketahuan membunuh, berarti kalimat di sini membunuh.
kalimatnya. Itu paham ya? Jadi jadi dia sudah ambil pisau itu berarti memang ada yang nyuruh bunuh. Nah, kalau ada yang nyuruh bunuh berarti dia marahnya itu kuat. Dari marah kepada ayahnya atau pada ibunya atau keluarganya itu kuat. Yang dipendam, yang disimpan. Siap. Jadi marah yang kuat kepada orang tua ini kan keluar dari jalur syariat. Masuklah dari situ. Masuklah jin beserta aparat-aparatnya, aparat jin itu termasuk Dajjal itu ke otaknya ngehead. Jinnya itu bukan jin bumi, bukan kuntilanak, bukan guru, bukan jin langit di mana fungsinya sebagai hacker. Dia akan menguasai pikiran siapapun orang, nggak cuma anak itu aja, siapapun orang, anak kecil atau orang dewasa atau kakek-kakek kena. Kalau dia keluar dari syariat dan itu berlaku terus-menerus, dia akan kena pasti. Insya Allah lah ya. Karena apa? Kan ada, Allah itu tidak akan berbuat zalim sebenarnya. Betul. Tetapi orang itulah yang menjadikan dirinya zalim. Nah, anak yang seperti itu memang dia sebenarnya secara harfiah dia tidak zalim, tetapi karena dia dizolimi oleh orang tuanya, karena orang tuanya memaksa anaknya, itu dizolimi sebenarnya. Dan itu tidak boleh oleh Allah Ta'ala. Memang anak itu harus nurut sama orang tua, satu, kalau anaknya keluar dari syariat Islam, itu aja dulu. Jadi jangan dipergunakan anak hormat dan berbakti pada orang tua itu untuk segala hal termasuk nafsunya orang tua itu diberikan kepada anaknya. Enggak boleh seperti itu.